Benua Eropa dikenal sebagai daerah yang mayoritas rakyatnya menganut kepercayaan Kristen dan Katolik. Terdapat katedral dan gereja yang megah, dibangun sejak ratusan tahun yang lalu dan tetap terjaga keutuhannya hingga saat ini. Meskipun Eropa berpenduduk mayoritas Kristen dan Katolik, di dalam catatan sejarah, ternyata agama Islam pernah menapakan peradaban di Eropa. Tersebarnya Islam ke Eropa dimulai dari semenanjung Iberia, atau dikenal juga dengan daerah Andalusia, sebuah kawasan yang saat ini merupakan wilayah kerajaan Spanyol dan beberapa kepulauan lainnya. Daerah Andalusia terletak berdekatan dengan Afrika Utara dan hanya dipisahkan oleh Selat Gibraltar. Karena jaraknya yang cukup dekat inilah membuat Musa bin Nusair, seorang gubernur di Afrika Utara, meminta izin kepada Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik, sang penguasa Islam yang berasal dari dinasti Umayyah di Damaskus, untuk membebaskan kerajaan Visigoth di Andalusia dari cengkeraman Raja Roderick yang kejam, karena telah melecehkan seorang gadis bernama Florinda, putri bangsawan Visigoth bernama Julian. اشتقت إليك يا أبي كنت دائما بجواري. Julian yang mendengar putrinya dilecehkan segera mendatangi Musa bin Nusair dan memintanya untuk meruntuhkan kerajaan Visigoth. Setelah Musa berkonsultasi dan mendapat izin dari Khalifah Al-Walid, Musa segera mengirimkan 12.000 prajurit di bawah pimpinan komandan militer Torik bin Ziyad atau Torik el Tuerto, yang artinya Tarik si Mata Satu, keturunan Bani Hamdan dari Persia. Pada tanggal 19 Juli 711 Masehi atau bertepatan pada bulan Ramadan 92 Hijriah, mereka mengawali perjalanan dengan menyeberangi Selat Gibraltar dan berhasil mendarat di pantai Bukit Karang, yang kemudian tempat itu diberi nama Jabal Torik. Selanjutnya, Torik bin Ziyad memerintahkan para prajuritnya untuk membakar semua kapal yang mereka tumpangi sebagai bentuk tekad mereka yang bulat untuk bertempur habis-habisan dan tidak akan mundur dari medan tempur. Torik bersama para prajuritnya segera bergerak menaklukkan Andalusia dan menguasai beberapa kota di sana tanpa banyak menghadapi perlawanan yang sengit dari pasukan Raja Roderick. Adapun kota yang menjadi awal penaklukan adalah sebuah kota pelabuhan Cartagena yang terletak di dekat Selat Gibraltar dan disusul dengan kota Algeciras untuk membuka jalur komunikasi dan logistik pasukan Torik. Pasukan di pihak Torik mayoritas berasal dari suku Moor yang ahli bertaruh pedang dan merupakan perwakilan bangsa Arab yang dikirim Khalifah Al-Walid pertama. Sedangkan pasukan Raja Roderick terdiri dari 40.000 orang yang jumlahnya 2 kali lipat lebih besar di atas pasukan Torik. Sayangnya, jumlah pasukan yang besar ternyata tidak diimbangi oleh rasa percaya diri yang besar juga, karena Raja Roderick ternyata meragukan kesetiaan para pasukannya sendiri. Ketika Torik bin Ziyad bersama pasukannya bergerak maju, mereka bertemu pasukan Roderick di sebuah sungai bernama Sungai Guadelit yang terletak paling selatan dari wilayah Andalusia. Raja Roderick pun segera memerintahkan seluruh pasukannya untuk menyerang pasukan Torik. Dengan strategi dan keahlian tempur yang baik, pasukan Torik
mampu menghadapi pasukan Raja Roderick. Sikap Raja Roderick yang meragukan kesetiaan pasukannya ternyata membuat mereka melakukan sebuah pengkhianatan. Sebagian pasukan Raja Roderick memberikan celah untuk musuh, yang mengakibatkan pasukan Visigoth dikepung kavaleri berkuda pasukan Torik dan dihabisi seluruhnya. Raja Roderick pun ikut terjun ke medan tempur dengan bertarung pedang melawan Torik bin Ziyad. Pertarungan sengit pun terjadi di antara mereka. Dan akhirnya Raja Roderick terbunuh dalam pertarungan tersebut. Setelah pertempuran Guadalid, pasukan Torik bergerak menguasai kota Cordoba, Granada, dan Toletum, ibu kota kerajaan Visigoth. Sejak saat itu pula, secara politik, seluruh kerajaan Spanyol di Andalusia berada di bawah kendali kekuasaan Islam. Akan tetapi, di dalam catatan sejarah mengatakan bahwa Musa bin Nusair, sang gubernur dinasti Umayyah, menjadi marah dan cemburu dengan keberhasilan yang diperjuangkan Torik bin Ziyad, karena dulunya Torik hanyalah seorang budak milik Musa. Torik pun dipanggil ke Damaskus, dan setibanya di sana, oleh pengadilan dia diputuskan bersalah dan dijatuhi hukuman mati. Demikianlah segelas cerita hari ini. Terima kasih kawan-kawan yang sudah menonton videoku. Semoga cerita hari ini bisa menginspirasi dan memperkaya khasanah pengetahuan kawan-kawanku semua. Sampai bertemu di cerita berikutnya.